Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang bersedia hadir dalam rangka diskusi bersama Ibu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Apakah program tersebut, kenapa? Ini adalah salah satu penugasan, dan insya Allah penugasan ini nanti tidak hanya untuk Ibu melengkapi tugas saja. Jadi Ibu maunya program ini nanti bisa kita jalankan. Jadi bukan hanya Ibu yang menjalankan, tapi harus kita jalankan secara bersama-sama, Ibu dengan kalian semua. Kalian semua itu bukan hanya yang ada di sini ya, karena yang di sini hanya perwakilan dari mana saja, OSIS dan perwakilan kelas ya, ya sama pramuka. Jadi tidak bisa untuk diskusi awal, tidak bisa Ibu ajak semuanya karena tidak memungkinkan. Monggo silahkan yang baru datang bisa menyesuaikan tempatnya. Untuk awal kita sebagian saja, yang penting ada perwakilan dari masing-masing kelas. Program yang berdampak positif pada murid. Jadi program ini nanti dampaknya bukan ke guru tetapi ke murid. Kalian sudah ada apa ini di sekolah? Ekstrakurikuler wajib apa aja? Pramuka ya. Dampak positifnya ke siapa? Siswa ya, murid ya. Terus ada lagi siraman rohani, itu juga ke murid. Ada lagi apa? Ya, life skill. Terus ada lagi ekstra pilihan seperti seni tari, ada marching, ada musik. Nah, itu namanya ekstra kurikuler ya, karena dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, kalau ini program yang Ibu susun ini nanti namanya adalah program kokurikuler. Jadi program tersebut nanti melengkapi program intrakurikuler atau pelajaran akademis. Jadi bukan ekstrakurikuler. Kenapa program ini digagas? Dia ada dasarnya, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi pendidikan yang menuntun di sini tidak hanya pelajaran akademis. Nah, ini nanti akan ada sebuah program, dan ini maunya programnya bukan hanya Ibu yang menggagas, tetapi kita bersama. Jadi dari kalian dan kembali lagi ke kalian, karena dampak positifnya nanti untuk kalian. Makanya untuk memperbaiki laku-laku kalian, jadi perilaku kalian di sekolah nantinya bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian menjadi manusia seutuhnya, bukan setengah-setengah ya manusianya ya, atau bukan manusia jadi-jadian ya. Jadi poin di sini dari yang akan Ibu program yang Ibu tawarkan nanti adalah komandan dalam profil pelajar Pancasila. Pernah dengar profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada banyak. Ya, di sini hanya Ibu ambil 3 saja. Yang pertama adalah mampu bergotong royong. Yang kedua, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga adalah mandiri. Itu nanti insya Allah dari program yang kita laksanakan nanti, ketiga karakter profil pelajar Pancasila ini nanti akan tumbuh dari dalam diri kalian. Program apakah? Nah, karakteristik lingkungan, ini lingkungan pendukung kalian ya, yang ada di sini. Terus, nah, menguatkan prakarsa perubahan yang Ibu ambil adalah menguatkan keterampilan yang dibutuhkan murid
untuk peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan melalui program sampah plastik hilang, belajarku nyaman, hatiku senang. Nah, itu program yang Ibu gagas namanya, menghilangkan sampah plastik, bukan sampahnya ya, tetapi di sini lebih kepada penggunaan ya plastik sekali pakai. Apa aja contohnya plastik sekali pakai? Oh, botol minuman ya. Botol minuman, nah, ada contohnya. Nah, ini termasuk botol minuman sekali pakai. Kira-kira ada nggak? Ini Ibu tanya, minta jawabannya dengan cara seperti apa? Kalau di sekolahan programnya, kalau Ibu punya program seperti itu ya, sampah plastik hilang, belajar nyaman, hatiku senang. Kira-kira apa yang terlintas di dalam diri kalian? Apa yang harus kalian lakukan di sini? Mendaur ulang sampah bekas. Mendaur ulang sampah bahan bekas, berarti boleh membawa ke sekolah ya? Baru nanti kalian daur ulang. Bagaimana? Ya, bagaimana? Dengan cara menggantikan plastik tersebut dengan plastik lagi, tetapi bisa dipakai berulang-ulang kali. Seperti kita ketahui sendiri bahwa di Pak D Petol di depan itu kita belanja menggunakan plastik yang hanya digunakan sekali pakai. Nah, kita bisa menggunakan seperti mangkok dari rumah untuk membeli pentol dan botol minum yang bisa dipakai berkali-kali untuk membeli minuman. Jadi kita bisa menghilangkan plastik tersebut dari sekolah. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Mendaur ulang sampah plastik yang sudah ada. Karena Ibu melihat, Ibu survei ke belakang sana kemarin itu sampah plastiknya bagaimana? Bagaimana sampahnya? Sedikit ya? Banyak sekali. Iya. Secara kita siswanya ada berapa? 600 kan? Kalau setengah aja. Setiap harinya kalian membawa membeli air minuman dengan botol sekali pakai ya. Setengah aja ada 300 botol. Itu baru minumnya. Belum kalau makan di kelas, makannya apa kalian? Pentol masing-masing. Yang kalau siang nggak bawa bekal itu makannya apa? Pop mie ya. Sampah pop mie apa? Styrofoam. Apakah sudah teruraikan? Iya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau kita tidak ada kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya belanja ya, memasak di sekolah. Kalau kalian kan tidak memungkinkan, berarti bagaimana? Usulan dari kalian kira-kira seperti apa ini? Bagaimana? Makan sotonya seperti apa? Ayo Felix. Ayo Felix. Kalau makan soto seperti apa tadi? Makan soto kata Felix, makan sotonya dimakan di tempat, nasi kuning juga di tempat ya. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk dimakan di tempat karena ramai, bagaimana caranya kira-kira? Dibawa ke kelas, dibungkus dengan plastik lagi. Oh gitu, berarti beneran ini ya? Berarti Ibu membayangkan kalau satu kelas ada 33 orang 33 orang sampai 35, ada yang 30-an juga ya. Kalau separuh aja Ibu melihat, satu orang membawa bungkus pop mie di kelas Ibu sendiri, nggak usah kelas lain ya. Satu pop mie, satu air mineral, berarti sampahnya sudah 2. Jadi kantong tempat sampah di depan itu bagaimana? Penuh dong?
ada Pak Delajar ya sekarang membantu kita untuk, dulu nggak ada, baru tahun ajaran ini ya, membantu untuk membuang sampah. Tapi sampahnya berakhir begitu saja saat kemarin ada tinjauan dari kesehatan kita yang kemarin usaha UKS kita ditinjau, waduh sampah plastiknya luar biasa. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri kita, nah, jadi dari program sampah plastik hilang, belajarku nyaman, hatiku senang. Selain itu bagaimana? Sampah, misalkan pun ada sampah plastik di situ, kita bagaimana pengelolaan sampah di kelas? Harus diapakan? Disimpan, bawa pulang. Harus diapakan? Sudah pintar apa? Iya, memilah sampah. Jadi di kelas ada sampah apa saja? Iya, bisa kita bedakan anorganik dan sampah organik ya. Nah, jadi saat apa namanya sudah ada tong sampahnya, bukan berarti nanti kalau ada tong sampahnya tetap bawa sampah plastik sebanyak-banyaknya ya. Nah, jadi kalian bisa mengelola sampahnya. Kertas, kalau bisa kertas di mana, plastik di mana, terus dan yang organik di. Insya Allah ini nanti kalau programnya selanjutnya yang sampah organik itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos ya. Jadi nanti bisa dibikinkan semacam apa kayak apa ya, kolam besar ya. Jadi pembuangannya harus jadi satu, makanya dari sampahnya itu harus dipisah-pisahkan tersendiri. Jadi tidak kalau biasanya kan ada namanya aja ya organik dan anorganik, tapi nanti tetap jadi satu. Pokoknya sampahnya tetap jadi satu dan kadang sudah dipilah-pilah di pembuangan akhirnya nggak dibedakan, sama aja. Kalau memang dibedakan, berarti nanti kedepannya untuk kelas bagaimana kalau ada program tempat sampahnya jelas ya. Pertama dimulai dari bagaimana tempat sampah yang ada di kelas ya. Tempat sampah ada tutupnya. Terus tempat sampah apa lagi? Tempat sampahnya berbeda-beda tadi ya. Jadi dan kalian pun membuangnya bagaimana? Harus dipisah. Ya, bukan. Terus misalkan gini, makan pop mie ada sisanya. Ya, tenang, nggak langsung jadikan satu ya. Ya, jadi kalau bisa dibuang dulu airnya. Terus untuk sampahnya dibedakan antara sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemarin Ibu sudah program yang mau kita lakukan ini sudah Ibu koordinasikan dengan kepala sekolah. Jadi tidak hanya ada nih tidak hanya gagasan saja untuk Ibu menyelesaikan penugasan ya. Jadi ini memang penugasan Ibu. Jadi tidak hanya gagasan saja, maunya nanti Ibu laksanakan di tahun ajaran baru. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, beneran? Jadi apa? Gagasan Ibu kita ini tadi loh tentang sampah plastik, setuju? Berarti kalau berangkat sekolah bagaimana? Bawa apa? Botol air minum. Botol air minum. Minimal di kelas berarti harus ada apa? Galon air ya, dispenser Dispenser. ya? Dispenser, ada airnya ya. Piring. Ya. Ada piring. Ada piring, ada magicom enggak. Pindah Jadi kalau rumah. memang kalian bisa kalian bawa tempat bekal dari rumah. Karena ingat, sampah kalian itu tidak ada obatnya sampai puluhan tahun nanti dia tidak bisa terurai. Dari keprihatinan kemarin Ibu keliling yang jelas itu saat ada tinjauan dari UKS dan memang itu perhatian pertama
peninjau adalah sampah plastiknya luar biasa dan bertanya ibu apakah kantinnya masih banyak menjual makanan kemasan? Bagaimana? Iya masih banyak ya, karena ada yang membeli. Apa karena ada yang menjual kalian belinya? Oh karena ada yang menjual. Jadi nanti ibu akan usulkan kepada Pak Kepala Sekolah supaya kantin tersebut nanti menjualnya adalah ada kebijakan ya, karena kantin sehat. Jadi yang dijual makanan-makanan sehat. Di SD depan SDN 1 Pandu Senjaya itu bisa ya, anak SD bisa. Anak ibu itu selalu bontot, terus misalkan dibawain air minum, bu nggak boleh yang bawa seperti itu, bolehnya pakai botol. Dan memang di kelas ada botol, ada galon juga, galon isi ulang air ya. Jadi mereka dispenser, mereka bawa botol masing-masing. Jadi kalau nanti minuman bekal dari rumah kurang, mereka nambah di kelas. Dan memang kantinnya sudah terkondisi tidak boleh makanan yang berbungkus plastik, kertas atau daun pisang. Masih banyak nggak daun pisang di tempat kita? Masih. Jadi banyak ya. Jadi kalau semuanya itu harus timbul dari dalam diri kalian. Dan sedikit banyak memang harus dipaksa oleh aturan. Kalau nanti sudah dipaksa oleh aturan, jadi mau nggak mau kalian harus. Nah, jadi untuk kantin nanti kita menuju kantin yang sehat, dengan otomatis pun nanti ada penertiban untuk kantinnya ya, seperti itu. Jadi selain dari aturan dari dalam diri kalian sendiri juga harus mulai dibuka ini, bahwa plastik itu adalah barang atau benda yang tidak bisa diuraikan. Jadi untuk penggunaannya jangan sampai berlebihan. Kayak kalau kita belanja di Alfamart ya, mau pakai kantong plastik atau tas belanja. Kalau memang ibu berpikir jok motor ibu itu masih luas, ibu bilang tidak usah pakai kantong plastik, seperti itu aja. Atau pas kita belanja pakai mobil ya, jadi pinjam keranjangnya, seperti itu biasanya ibu. Kalau enggak ya nggak apa-apa mbak, nggak usah pakai plastik, karena jok motor saya kosong. Jok motornya kan besar ya, lagian sampai rumah plastiknya pun juga nggak terpakai juga. Kadang kalau beli kantong belanja pun akhirnya kantong belanja setiap hari kita beli kantong belanja pun menumpuk jadi kantong belanja. Nah, untuk program selain itu yang bisa ditingkatkan lagi kalau kalian dari rumah adalah membawa bekal dari rumah. Jelas siapa yang sampai saat ini masih ada membawa bekal? Membawa bekal semua? Iya. Nah, ibu juga kadang membawa bekal. Kalau sempat membototnya, biasanya cuma masak tanpa sempat membotot. Sekarang malah nggak pernah masak ibu. Iya, jadi ibu memasak di kantor biasanya seperti itu. Jadi tidak usah malu. Makanan rumahan itu lebih sehat. Ingat kenapa sekarang banyak sekali usia masih muda tapi penyakitnya aneh-aneh? Ya karena adanya banyak bahan-bahan yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh kita, karena kita mengonsumsi makanan-makanan atau hal-hal yang biasanya instan, itu akhirnya masuk dan menyebabkan penyakit-penyakit yang zaman dahulu nggak ada biasanya. Zaman dulu usia segini belum kena penyakit ini, ya karena pola makan yang berbeda. Sekarang pop mie, siapa yang tiap hari pasti makan pop mie di sekolahan? Ada nggak? Selain pop mie sedap boleh lah, sama kan? Bu saya nggak pop mie bu, tapi mie sedap. Ya sama aja, ya kan? Ya jadi silahkan selain bawa botol minum, bawa botol makan, disiapkan
memungkinkan membawa dari rumah, berarti kalian bawa kotak makan saja. Nanti di sekolah bagaimana kita di sekolahannya kita membeli ke warung atau ke kantin dengan bungkus kotak yang kalian punya seperti itu. Apakah kira-kira bisa diterapkan ya tahun depan ini ya? Bisa. Kalau dengan kekompakan dulu di SMP, siapa yang sudah ada menerapkan sekolahnya? Oh, banyak ternyata ya. Berarti bisa ya? Berarti bisa diterapkan? Bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dengan nanti kita kerjasama, udah ada dukungan dari kepala sekolah, tinggal ibu matangkan programnya. Kalian sebagai kadernya, tahu kader? Iya, kalian sebagai kadernya, tim OSIS, tim pramuka dan pengurus kelas itu sebagai kadernya. Nanti akan ada penguatan mungkin kepada wali kelas masing-masing ya untuk tahun ajaran depan, karena besok kita sudah mulai ulangan kan tidak memungkinkan. Makanya ini hari terakhir Ibu manfaatkan. Ya selain dokumentasi juga Ibu mau mengumpulkan kalian juga. Jadi yang paling penting dokumentasinya hari ini ya. Dokumentasi bahwa Ibu sudah berdialog dengan kalian. Dialog dengan kepala sekolah sudah, dialog dengan ibu-ibu tiap hari kan. Kalau dialog dengan ibu-ibu nggak usah secara resmi, itu sudah sama. Dan ini dialog dengan kalian sebagai murid. Murid adalah tujuan utama dari pendidikan. Kalian subjeknya, subjek yang harus dididik, yang harus dituntun, yang harus dikuatkan karakternya. Di sini bukan penguatan karakter gurunya. Guru itu sudah harus bisa menguatkan karakter dari anak. Karakter baiklah yang harusnya timbul, yang harusnya kelihatan. Masa antara anak sekolah dengan yang tidak sekolah malah karakter baik yang muncul dari anak yang tidak bersekolah, jangan sampai. Jadi yang ada di sekolah harusnya memang adalah yang bertumbuh di sini, yang berkembang adalah karakter-karakter baik saja. Yang jelek tinggalin saja. Makanya ini adalah salah satu program di mana nanti kalian harus tadi mandiri ya. Mandiri. Mandiri di sini berarti dari dalam diri kalian sudah bisa. Oh, ini penyebab banyaknya sampah plastik. Nggak usah diingatkan oleh orang lain, nggak usah diingatkan oleh temannya. Kalian secara mandiri bisa memahami bahwa itu adalah sampah plastik yang tidak boleh dibawa atau tidak boleh banyak-banyak dipakai. Terus mampu bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini menjaga kebersihan kelas. Tadi dari sudah sadar mana sampah plastik yang bisa didaur ulang, yang nggak bisa didaur ulang, sampah anorganik. Kalian juga bergotong royong saling mengingatkan dengan temannya. Dan yang terakhir tuh, kenapa masuk beriman, bertakwa dan berakhlak mulia? Katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini termasuk akhlak kepada alam. Kalian mendukung kelestarian alam sekitar. Alam kita semakin tua, semakin banyak yang semakin rusak ya, polusi di mana-mana. Kalau kita sebagai generasi yang sekarang masa kini malah menambah polusi, apalagi nantinya ke depannya seperti apa. Bagaimana untuk program ini tahun depan kita sepakat untuk kita kita laksanakan anak-anak? Alhamdulillah. Jadi dari kesepakatan ini nanti akan Ibu tidak lanjuti ke depannya. Terus untuk selanjutnya mungkin ini nanti Ibu koordinasi dengan beberapa, kita harus melakukan survei ke sekolah yang sudah melakukannya. Nanti Ibu ucapkan terima kasih. Ini nanti memang ada Ibu video, tapi mungkin nanti akan Ibu seperti dalam di YouTube. Ya, insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih banyak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke kelas dan boleh pulang. Kayaknya teman-temannya udah pada pulang kan? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian. Di sini kalian adalah merupakan perwakilan dari kelas di semua kelas ya di SMA Negeri 1 Pangrancaja. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan melakukan tahapan ambil pelajaran dalam program yang akan Ibu laksanakan, yaitu tentang pengendalian sampah plastik di sekolah atau stop penggunaan plastik di sekolah. Dalam tahapan ambil pelajaran ini nanti Ibu akan mengajak kalian belajar melalui video-video yang ada. Jadi kita memanfaatkan video yang sudah ada di YouTube ya. Karena kalau kita mau ambil pelajaran dari sekolah lain, jarak sekolah kita ke sekolah SMA yang lainnya sangat jauh. Harusnya kita ke SMA Negeri 3 Pangrancaja ya. Biayanya tidak memungkinkan, jadi kita bisa aja Ibu kasih ambil pelajarannya dari video-video yang ada di YouTube tentang sampah plastik atau pengendalian sampah plastik. Nah, untuk video yang pertama ini adalah tentang apa sebenarnya bahaya sampah plastik. Silahkan disitu. Setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Ini berbahaya dari plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah, dan ini kemudian dapat masuk ke pernapasan yang dapat terjadi dapat masuk ke hidup. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah menjadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, bauran, dan gesekan tinggi. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air hangat. Karena gampang bakar masuk dalam. Para ilmuwan masih memiliki dampak mikroplastik pada hubungan tubuh. Diketahui mikroplastik tidak dapat dicerna sehingga sebagian besar akan keluar bersama saja. Namun ketika jumlahnya sangat tinggi, mikroplastik sangat mungkin terpaksa menumpuk pada organ tubuh sehingga berpotensi menyebabkan penyakit, mulai dari gangguan saraf, gangguan kekebalan tubuh, hingga meningkatkan risiko kanker. Mikroplastik juga bersifat layaknya transporter, yaitu memiliki kecenderungan mengikat bahan-bahan lain seperti limbah, logam berat, deterjen, dan pestisida. Saat masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan lain tersebut tentu saja tertarik dan berakhir hidup. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara di dalam tanah. Selain itu, lahan luas yang digunakan untuk menampung sampah plastik yang banyak mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian dan lainnya. Kelima, menyebabkan banjir. Penumpukan sampah plastik di saluran air dan sungai dapat menyebabkan penyebatan aliran air atau pendangkalan sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir saat musim hujan tiba. Yang keenam, merusak pemandangan. Sampah plastik yang berserakan di lantai mengapung
Oke, dari video yang sudah kalian tonton sudah ada cuplikannya ya. Ada banyak sekali dampak dan bahaya dari sampah plastik. Makanya untuk tahun ajaran berikutnya Ibu berencana membuat sebuah program di mana program tersebut nanti harus bisa mengurangi penggunaan kita, konsumsi kita terhadap barang plastik ya. Kita nggak konsumsi sampahnya, tetapi penggunaan barang pembantu dari bahan sampah yang sekali pakai tentunya, karena itu bisa mengakibatkan menumpuknya sampah. Nah, ini nanti video yang selanjutnya adalah contoh ada program di sekolah bagaimana kali kita dapat menerapkannya, cara-cara mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Kita lanjut ke video. Melakukan sekolah tanpa plastik. Jadi muridnya nggak boleh plastik juga. Dengan hal yang seperti apa silakan disimak. Sekilas tidak ada yang berbeda dalam suasana belajar di sekolah dan juga melakukan ujian materi. Namun jika kita perhati orang masih sama, ada yang menarik di mencoba para siswanya. Ya, foto ini tadi. Yang siswa-siswi yang SKI dengan Jakarta ini telah melakukan sampah kemasan dan produk plastik. Secara resmi pada Februari 2019, warga SKI membuat kantor terlibat untuk menghentikan batu dan limbah plastik. Mereka memiliki mengurangi penggunaan kemasan tambah dan plastik. Para siswa menyambut antusias ini, bahkan menggunakan keliling keluarga. Yang kedua, menggunakan penggunaan plastik berlaku di setiap unit sekolah, termasuk di kantin. Di kantin sekolah, kemasan styrofoam, sedotan plastik, dan botol plastik tidak diperjual juga. Sebaliknya dulu, siswa-siswi dapat menggunakan menggunakan kemasan untuk produksi kertas. Atau mengisi ulang botol yang tidak dilempar langsung ke mereka. Sejak komitmen ini dilakukan, tidak ada jajaran sampah kemasan plastik di sekolah. Lalu, kedua, tidak ada sampah sekolah diletakkan dengan mereka berkelompok. Jadi sampah itu berkurang drastis dari 8 lembar per hari menjadi 1 sampai 2 lembar per hari. Dapat sekolah yang sedang komitmen yang ada setiap ada baik siswa, guru, maupun anak.
tujuan. Sementara sisa kemasan plastik dan styrofoam yang masih ditemui di dalam sekolah mereka daur ulang dari produk pembuat. Sampah styrofoam bisa mereka larutkan untuk menjadi bahan lain atau diolah menjadi karya seni. Sementara sisa kemasan plastik mereka cincang lalu dicampur menggunakan styrofoam dan karton untuk dicetak menjadi batako atau poster. Dari video yang sudah kalian tonton, apa saja? Siapa yang berani mengungkapkan yang kalian dapat tadi dari video pertama maupun video kedua? Tentang apa di sekolah, program apa yang bisa mengurangi sampah plastik tadi yang terlihat? Apa? Mendaur ulang. Nah, berarti kalau mendaur ulang ada berapa? Selain itu tadi yang kelihatan pakai apa? Membawa, iya, botol minum, membawa bekal. Tentang bekalnya, kalau memang tidak ada bekalnya, tapi kalau membeli pun kita bisa pakai bekal ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Padahal tadi sudah ada juga bahaya dari adanya sampah plastik. Tadi ada 8 yang teridentifikasi dan Ibu anggap pasti lebih baik. Nah, kalian kalau melihat di belakang sekolah kita kondisi botol minum, tas minuman kalian bagaimana? Ya, banyak sekali. Itu efeknya sangat tidak baik untuk alam. Kalau mungkin alam itu akhirnya ya efeknya kembali ke kita. Karena semakin rusak alam kita, ya efeknya polusinya nanti ke manusia, hewan dan tumbuhan tentunya yang mendapatkan apa ibadahnya. Oke, untuk sesi ambil pelajaran silakan kalian renungkan nantinya kalian mau sekolah yang seperti apa. Jadi impian kalian renungkan mau sekolah yang seperti apa. Apakah mau tetap seperti itu aja dengan sampah plastik ada di mana-mana dengan penggunaan bahan-bahan plastik yang berlebihan, ataukah kita mau berubah menjadi lebih baik karena kita tahu efek dampak buruknya, dampak yang negatifnya kita juga bisa sebenarnya mengendalikannya. Apakah kita akan lebih baik atau tidak? Nah, ini nanti adalah sasaran Ibu di program selanjutnya. Tahun selanjutnya Ibu akan tanyakan kalian mimpi kalian itu punya sekolahan yang seperti apa. Tapi itu kita ketemu di tahun ajaran tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Ya, oke, untuk hari ini terima kasih banyak atas pertemuan kita ya. Ucapkan terima kasih dan silakan sebagai bahan renungan kalian dan bahan kalian untuk bermimpi sekolah yang seperti apa yang nantinya kalian inginkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.